Saudara, ada seberapa banyak dari setiap kita saat ini yang sedang mengalami kebingungan dalam kehidupan kita. Hati kita tidak tenang, jiwa kita menjadi tidak tenang karena melihat keadaan dunia saat ini, khususnya kehidupan kita, saudara. Saat ini kembali dilakukan pembatasan di sana-sini akibat daripada COVID-19 ini yang belum berhenti, saudara. Dan tentunya, saudara, banyak dari antara kita yang khawatir akan kehidupan ini. Kita menjadi khawatir akan masa depan kita. Kira-kira bagaimana kehidupan kita ke depannya, saudara. Namun seperti lagu-lagu yang telah kita naikkan, mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Allah peduli, Allah mengerti. Allah tidak pernah menutup mata dengan semua kejadian kehidupan yang kita alami saat ini. Justru dari situ, saudara, Allah pakai semuanya itu untuk memproses saya dan saudara agar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan satu hal ini yang Tuhan mau, agar kita bisa mencari ketenangan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 42 ayat 12 berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Daud pada waktu ia mengalami kesesakan, tekanan dalam kehidupannya. Dia adalah seorang raja, bukan berarti hidupnya itu selalu senang, selalu bahagia. Kita tahu, saudara, pergumulan yang dialami oleh Daud ini. Dan hal ini Daud tuliskan pada waktu ia mengalami kesesakan, ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Khawatir itu manusiawi, takut itu manusiawi. Saya pun masih bisa merasakan hal itu, saudara. Tapi jangan sampai hal-hal itu menguasai kehidupan kita sehingga kita menjadi bingung, kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada banyak dari antara kita yang gak bisa tidur karena hatinya gak tenang, jiwanya gak tenang, saudara. Namun Daud mengingatkan kepada setiap kita saat ini, pada waktu kita mengalami ketertekanan di dalam hati kita, jiwa kita, hidup kita, dikatakan berharaplah kepada Allah. Sebab kita tahu Dia adalah penolong kita, Dia adalah Allah kita. Saat orang lain gak bisa bantu kita, kita masih punya Tuhan. Saat keadaan kehidupan kita ini serasa kayaknya mustahil, tidak mungkin ada pertolongan, jalan saya sudah mentok, saya gak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara, di situ adalah waktu yang tepat untuk kita berserah kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 29-31 berkata bagi setiap kita saat ini, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudara, dikatakan dalam ayat ini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, saudara. Hari-hari ini banyak digenapi sekali. Pada waktu COVID-19 ini, saudara, muncul varian-varian yang baru. Dan kita lihat semakin banyak orang yang terinfeksi, saudara. Bahkan orang-orang yang ada di terdekat kita pun mereka kena. Keluarga saya pun, saudara, ada yang terkena COVID-19 ini. Atau mungkin di antara saudara yang saat ini sedang kena COVID-19 ini, saudara. Banyak sekali kasusnya, meningkat setiap hari, saudara. Dan banyak orang akhirnya takut, akhirnya bingung, akhirnya menjadi lesu di dalam iman karena ia bingung ia harus berbuat apa. Karena itu, saudara, kita butuh kekuatan dari Tuhan agar kita bisa tenang dalam kehidupan ini, menghadapi semuanya dengan baik. Pada waktu kita berharap pada Tuhan, bukan berarti masalah-masalah kita itu akan hilang dengan begitu saja. Masalah itu akan ada, malah mungkin masalah itu akan bertambah banyak dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, saudara, kita dapat kekuatan dari Tuhan.
kita dimampukan Tuhan untuk bisa menjalani semuanya. Bahkan dikatakan seperti Raja Wali, kita bisa mengatasi badai kehidupan kita. Dan ini yang Tuhan mau. Karena kita mampu, kita bisa saat kita menerima kekuatan dari Tuhan dan saat kita berada di dalam Tuhan. Saudara, hal yang pertama yang perlu kita tahu dari ayat ini, bahwa Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada barang siapa yang hampir sudah tidak berdaya lagi. Bahkan Ia sanggup memberikan kita semangat bagi setiap kita yang mengaku kalau kita ini tidak berdaya dan kita ini tidak mampu. Jadi poin yang pertama, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa dapatkan kekuatan, supaya kita bisa tenang, saudara? Kita harus akui di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak berdaya, bahwa kita ini adalah manusia yang sangat terbatas. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pikiran kita, saudara. Tetapi Tuhan mau lewat setiap masalah kejadian hidup kita yang kita alami, supaya kita ini bisa bersandar pada Tuhan, supaya kita ini bisa bergantung pada Tuhan. Kita menyadari kita manusia yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki banyak kelemahan, saudara. Bahkan hidup manusia itu sama seperti uap yang kelihatan tapi berapa detik saja, saudara, bisa menghilang, saudara. Karena hidup ini sangat singkat sekali. Karena itu kita harus sadar kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara, Tuhan akan menolong orang yang mau membantu dirinya sendiri, yaitu dengan bergantung kepada Tuhan dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Saudara, maksudnya adalah begini. Pada waktu kita mengalami kesesakan, penderitaan dalam kehidupan kita saat ini, janganlah jadi orang yang mudah putus asa. Janganlah menjadi orang yang akhirnya menyerah. Wah Tuhan, saya menyerah, I'm give up. Saya gak bisa apa-apa, udahlah, saya gak mau berbuat apa-apa lagi. Tetapi saudara, jangan menyerah, tapi berserah. Kalau berserah itu berarti masih ada ikut andilnya kita. Bahwa di depan nih misalnya gak ada jalan, saudara, tapi kita tetap berserah pada Tuhan, menyerahkan, dan kita mau melakukan bagian kita, mau melakukan yang terbaik dalam segala hal dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin kita nggak mendapatkan uang, walaupun mungkin kita nggak mendapatkan keuntungan, tapi kita mau melakukan sebuah hal yang ada di depan mata kita ini dengan baik. Entah itu pelayanan kita, saudara, entah itu kita harus bersikap kepada anggota keluarga kita. Walau nggak punya uang, saudara, lakukan yang terbaik, saudara. Dan saya percaya disitulah Tuhan akan buka jalan bagi setiap kita, saudara. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus berdoa, ya, kita harus yakin kepada Tuhan, kita harus beriman. Tetapi kita juga harus melakukan sesuatu yang menjadi bagian kita saat ini. Apapun itu yang ada di depan matamu, saudara, yang saudara bisa lakukan, saudara harus lakukan. Jadi Tuhan akan memberikan kekuatan, ketenangan kepada barang siapa yang juga mau membantu dirinya sendiri. Berarti tidak putus asa, saudara. Tetap optimis, tetap antusias. Kata antusias ini keren banget. Dalam bahasa aslinya dikatakan kita ini di dalam Tuhan. Antusias, saudara. Berarti waktu kita bisa optimis, waktu kita bisa bersuka cita, itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Lalu saudara, yang ketiga di dalam ayat ini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan itu apa, saudara? Menanti-nantikan Tuhan berarti kita selalu ingat kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini sama, kita seperti melakukan hal itu untuk Tuhan. Dan pada waktu kita mengalami apapun dalam hidup ini, kita selalu ingat Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada di samping kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita diizinkan mengalami penderitaan, kesulitan dalam hidup kita, saudara, kita harus selalu ingat, Tuhan ada di samping saya. Dan Tuhan hendak berbicara sesuatu lewat apapun yang saat ini kita sedang hadapi. Ya, jadi masalahnya kadangkala pada waktu kesulitan, masalah terjadi, lantas kita ini menyalahkan Tuhan.
lantas kita ini lebih sering curhatnya kepada orang lain, bukan berbicara kepada Tuhan sendiri. Seharusnya kalau kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan, hal yang pertama, kita berbicara pada Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Dan bertanya, Tuhan, bagaimana saya harus bisa menghadapi hal ini? Tuhan tidak mungkin diam, saudara. Waktu kita berkomunikasi, kita bertanya pada Tuhan. Dia akan menuntun kita lewat firman-Nya, lewat banyak hal. Gak mesti Tuhan itu berbicara secara audible, saudara. Tetapi Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Mungkin lewat orang lain, mungkin lewat firman Tuhan yang kita baca. Bahkan saat ini firman Tuhan yang sedang saudara dengar saat ini, Tuhan berbicara. Yang pasti semuanya itu harus berawal dari firman Tuhan. Dan yakin saudara, Tuhan pasti akan menolong kehidupanmu. Mazmur 55 ayat 23. Ini ayat yang terakhir bagi setiap kita, saudara. Berkata demikian, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini menarik sekali, saudara. Tuhan berjanji bahwa jika kita menjadi orang-orang yang benar, berarti kita hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Dikatakan, untuk selama-lamanya tidak akan dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi saudara, jangan khawatir dengan hidupmu. Jangan takut dengan kematian. Ada banyak hari-hari ini, saudara, orang yang begitu khawatir. Orang punya usaha menjadi takut, saudara. Karena bingung, jangan-jangan usaha saya akan bangkrut. Bagaimana saya akan membayar karyawan saya? Sedangkan semuanya harus tutup, harus berhenti berproduksi. Atau mungkin saat ini kita bekerja, kita mengalami PHK, saudara. Yang harusnya kita menerima gaji, kita nggak terima gaji lagi. Saudara, kita harus ingat, kita punya Tuhan. Dia pemilik hidup kita. Jadi Dia yang akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya dan saudara. Saya berkata demikian bukan berarti kehidupan saya selalu lancar, selalu diberkati, saudara. Tetapi kehidupan saya selalu ditolong oleh Tuhan. Pada waktu saya membutuhkan pertolongan, saya berserah kepada Tuhan, saya melakukan bagian saya, berusaha untuk bisa melakukan kebenaran, jadi orang benar, dan saya melihat pertolongan Tuhan nyata dan ada dalam kehidupan saya, saudara. Kekhawatiran itu adalah seperti sebuah beban, saudara. Pada waktu kita menggendong satu beban yang besar, tas yang berat, saudara, di punggung kita, maka kita akan agak sedikit membungkuk, saudara. Karena tas yang kita pegang itu mungkin besar, begitu berat. Nah, sama dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu jika terlalu banyak, saudara, dan kita tidak bisa kontrol hal itu, kita tidak mau serahkan kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu akan menjadi beban yang akan membuat hatimu itu membungkuk. Sehingga saudara tidak bisa hidup dengan baik. Saudara akan kepikiran banyak hal, saudara akan stres, frustasi, sampai akhirnya ada banyak orang, tidak sedikit orang, saudara, yang akhirnya mau mengakhiri kehidupannya di tangannya sendiri. Padahal itu bukan akhir daripada kehidupan. Karena kehidupan kita ini setelah kita meninggal nanti, baru itu kehidupan yang sesungguhnya, saudara, ditentukan saat ini. Jadi saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akhirnya frustasi, bingung, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita, karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Nah, dengan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita harus serahkan semua kekhawatiran kita. Kita harus serahkan semua ketakutan kita. Kalau udah diserahkan, ya kita jangan usik-usik lagi, saudara. Kalau kita memberikan barang kepada seseorang, kita udah serahkan kan. Gak mungkin kita, lihat dong, pinjem lagi dong. Gak mungkin, saudara. Udah dikasih, diserahkan. Nah, sama dengan kekhawatiran kita. Waktu kita bilang, Tuhan, saya mau serahkan kekhawatiran, ketakutan saya semuanya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan, saudara. Jangan ada yang dipegang lagi. Dan dari situ, kita akan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera yang sejati. Sampai pada goalnya nanti, tidak untuk selama-lamanya orang benar itu akan goyah. Jadi memang kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan kita bisa goyah, saudara. Gak mungkin kita itu selalu berdiri teguh.
Pada waktu ada angin badai kehidupan menerpa, mungkin kita akan sedikit goyah. Tetapi menarik firman Tuhan ini dikatakan, kita tidak akan sampai jatuh. Di tengah-tengah saudara, kegoyahan kita, ada Tuhan, ada kuasa Tuhan. Dan saat ini kita diingatkan, bahwa mari setiap kita menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan semua hal yang mengganjal dalam hidup kita kepada Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yang sejati. Dan jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu sebagai pemilik hidupmu yang akan selalu beserta dengan saya dan saudara sampai selama-lamanya. Sampai pada akhirnya kehidupan kita tidak akan goyah karena ada Yesus dalam hidup kita.